Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elin Sofia. Saya dari TI 7A dengan NIM 17201018. Di sini saya akan mempresentasikan timeline yang sudah saya buat menggunakan Microsoft Project. Namun sebelum itu disclaimer dulu untuk masalah anggaran dan lain sebagainya itu masih di luar jangkauan karena saya masih asal masukin aja gitu. Jadi di sini hanya pembuatan timelinenya aja. Oke, untuk lebih lanjutnya mari kita langsung ke Microsoft Project. Timeline ini saya beri judul karena kan sebuah timeline itu pasti ada tujuannya. Jadi di sini tujuan dari adanya timeline ini yaitu pengembangan sistem penyiraman otomatis berbasis IoT berdasarkan suhu udara dan kadar tanah. Jadi nantinya timeline ini tuh akan buat si sistem IoT. Di timeline ini saya memiliki 3 fase, yaitu yang pertama fase analisa, yang kedua fase perancangan, yang ketiga fase testing. Nah, di fase pertama itu fase analisa ada subbabnya lagi, ada beberapa kegiatan lagi, yaitu yang pertama ada studi kelayakan. Studi kelayakan itu saya kasih 5 hari waktunya di situ. Itu sebenarnya bisa aja sih berapa hari juga tergantung kita. Cuma mungkin kalau saya masukinnya 5 hari karena mungkin untuk mencari literatur. Karena kan studi kelayakan itu istilahnya mencari literatur begitu. Kayak misalkan sebelumnya dia pernah ngembangin ini juga atau enggak. Terus kalau emang misalkan ada apa kurangnya begitulah. Mencari-cari data juga. Terus yang kedua itu pengumpulan atau pengumpulan persyaratan. Jadi di sini dianalisa nanti ke depannya akan butuh apa aja gitu. Kayak perlu misalkan kalau misalkan IoT kan biasanya perlu microcontroller, sensor dan lain sebagainya itu biasanya dianalisa juga gitu. Terus yang ketiga ada analisa resiko. Analisa resiko ini bertujuan agar kita udah punya bayangan istilahnya kalau kita membuat sistem ini nanti resikonya apa yang berdampak gitu. Misalkan kalau misalkan kan ini bukan tukang kebun berbasis IoT ya. Kalau misalnya tukang kebun berbasis IoT otomatis dong resikonya tukang kebun itu akan secara tidak langsung tergantikan begitu. Jadi di sini ada analisa resiko untuk gambarannya kurang lebih seperti itulah. Terus yang kedua itu ada fase perancangan. Fase perancangan itu yang pertama ada desain arsitektur sistem. Jadi di sini di fase ini tuh menggambar kayak istilahnya nanti sistemnya bakal seperti apa sih gambarannya gitu agar nanti si developnya atau programmer IoT-nya itu tidak terlalu kebingungan gitu. Karena kan perlu ada gambaran juga sebelum di develop itu. Kalau kita main asal buat pasti pusing juga, kasihan programmernya. Nah, yang kedua ini ada pengembangan algoritma atau sesi startnya ngedevelop. Jadi di sini tuh mulainya pengembangan, pengkodingan dan lain sebagainya gitulah. Di sini durasinya memang lumayan cukup lama karena pasti perlu ya pengkodingan itu pasti ada trial dan error-nya. Di sini saya kasih waktunya 29 hari. Itu pun masih istilahnya masih ada bisa kalian tambah-tambah juga lah. Tapi kalau di sini saya masukinnya 29 hari. Terus yang selanjutnya itu ada fase 3, fase testing. Pasti dong setelah dibuat, misalkan setelah di develop, kalau langsung di launching kan gak mungkin nanti user pasti kebingungan gimana caranya atau gimana kalau ada error dan lain sebagainya lah. Itu kan hal-hal yang harus kita hindari, itu masuk ke analisa resiko juga. Jadi di testing ini dari setelah pengembangan itu ada pengujian fungsional. Pengujian fungsional itu kayak semacam fitur ini misalkan berfungsi tidak ketika misalkan malam hujan hingga jam 4 pagi, apakah sensor ini akan berfungsi di pagi hari? Kan otomatis tidak, karena kan kelembaban tanah itu masih lembab gitu. Kan ada beberapa tumbuhan juga yang tidak bisa hidup di tanah yang lembab gitu. Jadi harus dites lah istilahnya gitu. Nah, terus yang kedua itu ada pengujian kinerja.
itu setelah di-testing pengujian kinerja itu kurang lebih sama seperti testing, cuma lebih terinci aja gitu, lebih dalam lagi gitu pengujiannya. Lalu yang ketiga ada pengujian penerimaan pengguna. Jadi di sini juga kayak istilahnya semi launching lah ya. Jadi ada beberapa orang atau beberapa user yang dihidangkan dengan sistem kita, nanti menurut mereka gimana gitu, pandangan mereka gimana, apa yang kurang atau mereka kesulitan atau bagaimana. Nah, setelah itu ada maintenance dan revisian hasil testing. Pastinya dong di setiap pengujian fungsional, pengujian kinerja, terus uji penerimaan pengguna itu kalau misalkan emang ada yang kurang cocok, direvisi kan. Direvisi pasti balik lagi ke si developnya atau programmer IoT-nya itu sendiri. Nanti pasti ngelewatin lagi tahap si testing lagi, pengujian lagi, dan gitu hingga itu benar-benar jadi kayak istilahnya dikembangin, di testing, terus abis di testing masuk revisi testing, balik lagi kalau masih ada testing, nyampe testingnya itu benar-benar berhasil, gak ada revisian gitu lah istilahnya. Jadi di sini juga waktunya lumayan lama karena emang mereka kayak QA atau QC yang testing itu berkolaborasi sama si programmer IoT-nya itu, kalau yang saya gambarkan gitu. Nah, setelah itu ada 2 hari untuk launching. Di sini juga itu saya bakal ngejelasin beberapa sheet-sheet yang ada di Microsoft Project gitu ya. Jadi, ini tuh saya nggak isi manual dari start dan finish-nya itu, dia bisa ngisi otomatis, tinggal diklik-klik aja, yang penting kita bikin kalendernya dulu. Nah, terus untuk predecessornya itu, ini apa sih maksudnya 2, 3, 4, 6 dan lain sebagainya ini. Di sini tuh misalkan kan kalau misalkan ada yang istilahnya finish to start, start to start, jadi kayak apakah kerjaan ini bergantung ke pekerjaan lainnya atau pekerjaan ini bisa dikerjakan bersamaan namun selesainya bisa berbeda karena tidak ada ketergantungan gitu. Jadi kalau misalkan di sini kan di row 3 itu predecessornya itu ke si yang row 2 karena tidak bisa dikerjakan kalau sebelum task yang sebelumnya itu belum terjalan, belum selesai gitu kan. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini juga kita bisa menyantumkan apa sih keperluan apa aja yang dibutuhkan dalam project ini gitu. Misalkan saya di sini nyantumin pertama itu untuk si profesinya sendiri itu butuh apa aja. Kalau saya di sini mencantumkan project manager, analis, programmer IoT, QA dan QC itu sesuai dengan yang tadi sebelumnya. Ya balik lagi karena tergantung kebutuhan kita. Karena kan kita yang tahu apa yang dibutuhin aja. Karena tadi saya karena saya tadi tas karena saya tadi karena saya tadi tas-tasnya bukan karena tadi saya subbab fasenya itu berkaitan sama analisa, terus programmer, pengembangannya, karena kan yang tadi tuh ada 3 analisa, perancangan, sama testing. Itu kan ngebutuhin QA QC, programmer IoT, sama analisa. Terus buat apa fungsinya project manager? Ya yang mengendalikan 3 ini gitu. Jadi di sini ada profesinya itu, di sini untuk rate salary-nya berapa dimasukin, tinggal dimasukin bisa per hari atau bisa juga per jam gitu. Nah, di sini juga ada kita masukin sensor suhu, sensor tanah, itu kan kebutuhan untuk programmer sebagai nantinya yang akan digunakan untuk testing atau uji coba lah ya, sama launching juga pasti kan butuh. Di sini ada microcontroller, ada akuator penyiraman, terus internet atau wifi itu kan pasti perlulah, apalagi yang namanya programmer itu pasti gak bisa jauh dari namanya internet. Terus di sini juga saya masukin itu ke ada pengeluaran
sewa gedung, begitu. Jadi dari sini nanti datanya bisa ditarik langsung ke sini. Mana sebentar. Jadi dari sini nanti bisa langsung dimasukin ini misalkan untuk sesi ini butuhnya apa aja, tinggal dipilih, di checklist seperti itu. Di sini juga kita bisa lihat reportnya, cost-nya seperti apa. Misalkan ini saya mau mereport. Nah, ini kelihatan kan cost overview-nya gimana gitu. Terus yang udah dikerjakan berapa persen. Nah, di sini juga bisa kalau misalkan udah dikerjakan itu tinggal diklik aja. Di sini masukin 100% gitu. Agar nanti semua ada checklist-nya begitu. Itu kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau bahasa-bahasa yang saya ucapkan itu salah. Mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Perihal timeline mungkin selanjutnya kita bisa bahas soal diagram atau yang lainnya tapi di lain waktu. Tungguin aja di part 2. Oke, tapi kalau udah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.